Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari as-saimin was-saimat, jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah, masih dalam kajian kita seputar tafsir surah Al-Anfal, dan dijumpa kita pada Selasa di pekan yang lalu telah kita kaji hingga ayat ke-52. Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita sunnatullah, aturan Allah yang berlaku kepada seluruh umat manusia. Allah ingatkan orang-orang musyrikin di Mekah ketika mereka dustakan risalah yang dibawa Nabi Muhammad. Sesungguhnya pendustaan itu bukanlah hal yang baru. Apa yang mereka lakukan sama persis dengan apa yang dilakukan umat-umat sebelum mereka yang juga mendustakan nabi-nabinya. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kafaru biayatillah. Yang mereka buat sama seperti kebiasaan Fir'aun dan mereka yang datang sebelum Fir'aun, dari kaum Nabi Nuh, dari kaum Nabi Saleh, dari kaum Nabi Hud, dari kaum Nabi Shu'aib. Kafaru bi ayati rabbihim, mereka kufur kepada tanda-tanda kebesaran Allah, baik ayat-ayat Quran atau ayat-ayat kaun, alam semesta beserta segala isinya, termasuk juga ayat-ayat i'jaziyah, hal-hal luar biasa dalam bentuk mukjizat ya Allah berikan pada para nabi dan rasul. Jamaah rahimakumullah, pendustaan itu mengantarkan mereka kepada menerima azab. Fa akhadhahumullahu bidzunubihim, Allah hukum mereka atas dosa-dosa mereka. Dan Allah tutup ayat dengan mengatakan innallaha qawiyyun syadidul iqab, Allah maha kuat dan Allah sangat dahsyat dan keras siksa serta hukumannya. Nah, hari ini kita akan mengupas ayat ke-53. Setelah bercerita tentang turunnya azab kepada umat terdahulu, Allah menggiring kita untuk sampai pada satu kesimpulan, prinsip penting yang jadi pelajaran bagi kita semua. Apa kata Allah? Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Yang demikian itu karena Allah takkan mengubah satu nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah, kalau kita bandingkan posisi manusia dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain,
kita tak ragu untuk mengatakan betapa Allah muliakan manusia ini. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh, kata Allah, kami telah muliakan anak keturunan Adam. Dari mana kita berkesimpulan Allah memuliakan anak cucu Adam? Karena semua makhluk yang diciptakan Allah, khususnya di muka bumi ini, diciptakan demi memfasilitasi kehidupan manusia. Diciptakanlah beragam jenis tumbuhan. Untuk apa? Dimanfaatkan sama manusia. Ada untuk sumber, ya, apa-apa yang membuat manusia hidup, ya, memenuhi tuntutan gizinya. Ada tanaman-tanaman obat, ada tanaman-tanaman yang sifatnya memberikan dampak kesehatan, ya. Ada tanaman-tanaman melengkapi unsur estetika dan keindahan, beragam bentuk tumbuh-tumbuhan. Kita lihat lagi di dunia binatang. Allah Subhanahu wa taala dari mulai menciptakan unggas, menciptakan binatang ternak, menciptakan binatang liar, beragam bentuk binatang diciptakan Allah. Sekali lagi, itu pun untuk memfasilitasi manusia. Manusia butuh protein, manusia butuh unsur-unsur yang ada didapatkannya dari binatang. Manusia bisa memanfaatkan telurnya binatang, bisa memanfaatkan kulitnya binatang untuk keindahan, bisa memanfaatkan dagingnya untuk dimakan, bisa dimanfaatkan binatang sebagai alat transportasi. Inilah yang dalam istilah Al-Quran disebut Allah dengan konsep taskhir. Taskhir artinya apa? Semua apa yang ada di alam semesta ini Allah tundukkan untuk bisa digunakan oleh manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard jami'an minhu. Allah tunjukkan, Allah tundukkan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi untuk dapat dimanfaatkan manusia. Bahkan Allah jadikan matahari dapat dimanfaatkan manusia. Lahirlah energi panas dari matahari. Manusia bisa manfaatkan dari udara, dari air, beragam. Semua ciptaan Allah bisa diolah dan dimanfaatkan manusia. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala fasilitasi manusia dengan begitu banyak fasilitas tadi? Jawabannya, ada dua tujuan kenapa Allah tundukkan semua makhluk untuk memfasilitasi manusia. Pertama, tujuannya apa? Taskhiru ta'rif. Dan yang kedua, ya, taskhiru takrim. Satu sisi Allah tundukkan beragam bentuk tumbuhan, binatang, unsur-unsur alam. Untuk apa? Supaya manusia bisa mengenal Allah melalui apa yang Allah ciptakan sebagai fasilitas bagi manusia. Ketika kita memanfaatkan beragam bentuk tumbuhan tadi, beragam bentuk binatang dan hewan tadi, tujuannya apa? Bisa kita manfaatkan kuda, manfaatkan unta, motong hewan ternak untuk dikonsumsi. Ada binatang untuk aspek keindahan, beragam jenis burung, ada yang suaranya indah, ada yang bulunya indah. Supaya apa? Supaya kita mengenal Allah lewat ciptaannya. Begitu mendengar suara kicauan burung itu, langsung kita katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Indah betul ciptaanmu ya Allah. Ya. Jadi makhluk-makhluk itu ditundukkan Allah agar dapat difasilitasi manusia, supaya manusia mengenal Allah lewat ciptaan tersebut. Yang kedua, kenapa manusia difasilitasi ini?
Ini yang tadi saya sebutkan, taskhiru takrim. Allah ingin lewat makhluk-makhluk yang ditundukkan untuk memfasilitasi manusia, untuk menunjukkan betapa kedudukan manusia itu istimewa dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Walaupun kadang-kadang penciuman anjing lebih kuat dari manusia. Kenapa? Supaya manusia bisa memanfaatkan indera penciuman anjing untuk misalnya melacak sesuatu. Kekuatan yang ada pada binatang beragam bentuknya lebih kuat dari manusia. Untuk apa? Supaya manusia bisa memanfaatkannya. Ini takrim. Coba bayangkan kalau dunia ini senantiasa diatur oleh siapa yang lebih kuat. Mungkin sebagian binatang ngatur manusia karena lebih kuat binatang di beberapa jenisnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi fasilitas yang diberikan ini supaya kita kenal Allah, di sisi yang lain supaya kita merasa Allah betul-betul memuliakan. Nah, apa respon kita terhadap fasilitas dalam bentuk beragam makhluk supaya kita mengenal Allah? Respon kita seharusnya lewat makhluk-makhluk itu kita makin beriman kepada Allah. Taskhiru ta'rif, responnya iman. Coba bayangkan, sering saya sampaikan, seorang peneliti, dia meneliti tentang spesies tumbuhan tertentu atau spesies binatang tertentu, diteliti hingga mendalam, sampai pada akhirnya dia katakan, Masya Allah, luar biasa. Lewat tikus dia bisa tahu tanda kebesaran Allah. Lewat jenis burung tertentu, kelebihannya, sistem pencernaannya, sistem pernapasannya. Bahkan Quran mengatakan manusia tidak bisa sombong. Makhluk yang kita anggap hina macam lalat saja manusia tak bisa niru. Bisa nggak manusia buat lalat tandingan? Nggak bisa. Dan apa yang diambil lalat dari sesuatu yang dihinggapinya, manusia pun tak dapat merebut lagi apa yang sudah diambil lalat. Karena sifat lalat begitu merubuhi sesuatu, langsung dicernanya saat itu juga. Gak mungkin kita ambil apa yang pernah dijamah oleh lalat. Digambarkan. Nah, jadi respon dari kita apa? Beriman. Sebaliknya, di sisi yang lain, ketika Allah tundukkan alam semesta beserta segala isinya untuk memuliakan manusia, respon manusia adalah seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak nikmat Allah kasih sebagai wujud kemuliaan bagi kita, makin kita bersyukur, manfaatkan apa-apa yang Allah berikan untuk kita sebagai nikmat di jalan ketaatan. Di jalan ketaatan. Nah, jadi Bapak Ibu, terkait semua yang Allah berikan untuk kita ini, tanggung jawab kita cuma dua: beriman sama Allah, bersyukur kepadanya. Sekiranya manusia sudah kenal Allah, lantas dia beriman, dimuliakan Allah, lantas dia bersyukur, maka sesungguhnya manusia tak perlu takut perubahan-perubahan ekstrim yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kan orang merasa hidup manusia ini seperti kata orang bijak, seperti roda pedati. Kadang orang di atas rezekinya lancar, kesehatannya prima, tapi seketika berubah kondisi. Tiba-tiba dia sakit, sakitnya pun bukan sakit yang ringan, sakit berat. Tiba-tiba dari yang gemuk langsung kurus, dari yang kaya langsung bangkrut, dari yang terkenal langsung rusak namanya. Ini namanya perubahan-perubahan ekstrim yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, perubahan-perubahan ekstrim ini apa sebenarnya? Sebenarnya itu bagian dari teguran
Allah. Kenapa Allah menegur? Karena selama ini fasilitas yang diberikan pada kita tak membuat kita makin beriman, tak membuat kita makin bersyukur. Ma yaf'alullah bi'azabikum in syakartum wa amantum. Untuk apa Allah menghukum dan mengazab kalian? Kata Allah, sekiranya kalian bersyukur dan beriman. Ini kunci. Kalau kita tetap istiqomah, beriman pada Allah, bersyukur atas nikmat-nikmatnya, yakinlah takkan ada perubahan-perubahan ekstrim yang terjadi dalam kehidupan kita yang sifatnya sangat mengejutkan kita. Nah, ayat yang tadi saya baca ingin gambarkan kepada kita, dan ini salah satu sunnatullah dalam kehidupan, hukum alam yang Allah buat. Apa itu? Kondisi yang menyelimutimu tidak akan berubah sampai kau yang mengubahnya. Kondisi yang kita rasakan sekarang gak mungkin tiba-tiba dari baik berubah jadi buruk, kecuali kitalah yang terlebih dahulu merubah sikap kita. Makanya Bapak Ibu, berbicara mengenai perubahan itu ada dua macam. Ada perubahan dari kondisi baik justru berubah ke kondisi buruk. Ada pula perubahan dari yang sebelumnya buruk berubah menjadi lebih baik. Kita tengok aja lah dalam realitas kehidupan kita. Indonesia 2025. Kalau orang mundur 50 tahun yang lalu, banyak gak kira-kira yang berubah? Dari mungkin karakter bangsa, dari mungkin ikatan kohesi sosial antar masyarakat, dari mungkin sistem pendidikan, dari mungkin bagaimana pengamalan agama, dari mungkin bagaimana kesadaran orang untuk berislam. Ada perubahan makin baik, ada perubahan makin buruk. Dari mulai rasa malu sebagai benteng orang untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, bandingkan kondisi sekarang misalnya dengan 50 tahun lalu. Kenapa bisa berubah? Apakah berubahnya dari baik ke buruk, ataukah berubahnya dari buruk ke baik? Esensi dari perubahan itu Allah katakan, dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran nikmatan an'amaha ala ibadi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang maknanya hampir berdekatan. Ayat di surah Al-Anfal ini dengan ayat lain di surah Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah takkan merubah kondisi satu kaum sampai mereka merubah kondisi mereka masing-masing. Di ayat di sini Allah takkan ubah dari nikmat yang dulu Allah berikan kepada suatu hamba atau satu negeri. Nikmat banyak, tiba-tiba nikmat itu berubah jadi banyak krisis, banyak bencana, banyak problem. Loh, dulu kok banyak nikmat, sekarang kok banyak krisis, kok banyak problem? Allah katakan, aku gak akan ubah nikmat itu jadi bencana kecuali karena kalian yang berubah duluan. Jadi ketika muncul problem, kebanyakan orang yang gak bertanggung jawab langsung salahin Tuhan. Ini gara-gara Tuhan, ini banyak kali azabnya. Padahal kalau kita paham sunnatullah, aturan main yang Allah buat, aku pun tak akan ubah kalau kalian tak berubah. Kalian berubah, aku ubah juga. Dan jangan berharap kondisi yang tak baik tiba-tiba berubah, hanya menunggu keajaiban dari Allah. Kalau kita pun tidak ada ikhtiar, usaha untuk merubah
kondisi yang kurang baik tadi. Jadi kalau ayat yang ada di surah Ar-Ra'd ini konteksnya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Para ulama menjelaskan ayat ini konteksnya kalau kita dalam kondisi buruk, banyak krisis, banyak korupsi, banyak penipuan, hilangnya integritas. Ini kan kondisi buruk, terjajah secara ekonomi, secara politik. Berbagai problematika bangsa, berbagai problematika individu. Ini ayat yang bukan hanya konteksnya cerita individu, bisa berlaku untuk individu, bisa juga berlaku untuk satu umat, satu organisasi. Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sangat menarik Bapak Ibu. Seorang pemikir muslim asal Aljazair, namanya Malik bin Nabi. Profesinya insinyur, tamat dari Sorbonne di Prancis. Tapi beliau punya kesadaran keislaman yang sangat kuat dan sangat kuat aktivitas keislamannya. Walaupun dia dibesarkan di lingkungan sekuler dan jauh dari nilai-nilai Islam. Beliau di tahun 60-an pernah menulis sebuah buku. Judulnya apa? Syurutun Nahdah, syarat kebangkitan. Apa latar belakang Malik bin Nabi menulis buku tadi? Dia lihat di abad ke-17, abad 18, abad 19, abad 20 hingga awal itu hampir rata, di mana belahan dunia banyak orang Islam di sana, justru negeri-negeri Islam ini dalam kondisi terjajah. Negeri-negeri Islam dalam kondisi terjajah, termasuk negara dia Aljazair yang baru merdeka 1971. Jadi dia dibesarkan dalam lingkungan apa? Kolonialisme menguasai seluruh wilayah dunia Islam, khususnya kalau bagian Afrika Utara, Prancis sangat dominan di sana. Dan Prancis menjajah bukan sekedar mencuri sumber daya alam saja, ingin menghilangkan identitas yang dijajah sebagai Muslim, sebagai Arab. Jadi mau dibuat blok, ya kau berpikir seperti berpikirnya orang Prancis, bukan lagi seperti seorang Muslim atau seorang Arab. Jadi beliau katakan, kok bisa lah 3 abad lebih dunia Islam ini terjajah. Apa yang salah? Apa kita lebih bodoh daripada orang Eropa? Enggak, katanya. Enggak kalah kemampuan anak-anak dunia Islam dari sisi intelektual dibanding mereka. Tapi beliau kemudian menyoroti nilai-nilai kemasyarakatan yang ada di tengah masyarakat. Betapa bergeser jati diri umat Islam dari yang sebelumnya umat ini umat yang penuh percaya diri, mengadopsi sifat-sifat yang mengisyaratkan kemajuan dan progresif. Di era kemunduran, apa yang terjadi? Rata-rata umat Islam bermental seperti apa? Bermental bangsa-bangsa yang rapuh. Kalau dalam bahasa kita bermental jongos. Kadang-kadang mudah kali diadu domba, kelompok ini sama ini biar berkelahi. Dikasih uang tak seberapa, berkelahi satu ormas sama yang lain, rebutan proyek. Dibagi satu isu, berkelahi antara satu etnis dengan etnis yang lain. Beliau katakan, kenapa dunia Islam terjajah? Jawaban beliau simple, namun maknanya dalam. Orang Islam terjajah berabad-abad
karena mau mengadopsi sifat bangsa yang mau dijajah. Mental kita ini rapuh, mental kita ini mudah diadu domba, mental kita ini mudah digiurkan oleh jabatan, pangkat, kemudian kita saling sikut satu dengan yang lain. Beliau katakan inilah yang sebab. Dan jawabannya sangat relevan. Berapalah jumlah penduduk Belanda dengan penduduk Nusantara ketika itu? Ibarat kata kalau orang Nusantara kencingi Belandanya tenggelam. Perbandingan antara jumlah penduduk yang gak imbang sebenarnya. Tapi dengan jumlah tentaranya yang sedikit, kok bisa bertahan lama? Karena memang mereka manfaatkan apa yang disebut londo ireng. Orang-orang pribumi yang bisa dibayar rela berkhianat kepada sesama bangsanya sendiri, diadu domba satu sama lain. Jadi dalam buku tadi dikatakan, ya Allah gak mungkin tiba-tiba buat umat Islam merdeka semua atau lebih baik kondisinya semua selama kita pun masih bermental yang seperti itu. Nah, realita terjadi Bapak Ibu. Hampir mau 80 tahun kita merdeka, situasi bukan lebih baik juga. Ya, artinya banyak juga apa yang terjadi, cuma beda saja. Kalau dulu orang kulit putih yang menjajah, sekarang sesama kita juga, ya, yang kadang-kadang dari sisi mental masih juga seperti mental bukan antara pemimpin dengan rakyat, tapi kadang-kadang seperti itu juga diperlakukan sama seperti masih dalam konteks penjajahan. Nah ini Innallah la yughayyiru ma biqaumin. Kondisi yang buruk tak mungkin tiba-tiba berubah jadi baik. Kita harapkan mukjizat datang, berubah seketika. Tapi Allah minta hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kondisi yang buruk akan berubah menjadi lebih baik kalau kalian, kata Allah, yang mengusahakan perubahan itu. Jadi selalu perubahan-perubahan diawali oleh ikhtiar manusia. Ada ikhtiar dari sisi kita. Ikhtiar itulah yang kemudian Allah respon dengan memberikan dukungan moral, material yang pada akhirnya membantu terjadinya perbaikan. Nah, di sisi yang lain, sebagaimana kondisi yang buruk tidak mungkin berubah jadi baik tanpa kita berusaha. Begitu juga di ayat yang kita baca di surah Al-Anfal. Zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran nikmatan an'amaha ala ibadi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kondisi kita banyak nikmat, sumber daya alam melimpah, ekonomi ya meroket. Tiba-tiba kok jadi banyak bencana, kok banyak bencana alam, kok banyak krisis ekonomi, kok ada nilai tukar uang pun begitu lemah, daya beli masyarakat juga begitu memburuk. Kenapa? Dari yang sebelumnya penuh nikmat, kok sekarang berubah menjadi penuh problem. Allah katakan, aku gak akan ubah satu kondisi yang dulu penuh nikmat tiba-tiba menjadi satu posisi penuh dengan problem hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali perubahan itu tanpa disadari disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Manusianya berubah, enggak lagi beriman, enggak lagi bersyukur, maka kondisinya pun ikut berubah. Bapak Ibu, jadi ayat-ayat seperti ini, walaupun ayat ini pendek, kita tidak akan pernah kekurangan bahan untuk memberikan beragam contoh tentang kebenaran aturan Allah ini hampir di setiap tempat dan waktu.
Kadang-kadang orang pergi, dulu kampung ini maju kali, kaya-kaya, industri hidup. Sekarang tengok, loh, kok mati semua? Kok orang yang dulu senang jadi susah? Dulu keturunan bangsawan, kok jadi sekarang pun melarat hidupnya? Kenapa? Allah nggak akan ubah kondisi itu, kecuali karena ada perilaku mereka yang berubah, tak lagi beriman, tak lagi bertakwa, sehingga kondisi pun ikut berubah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, kita perlu menyadari Allah nggak mungkin tiba-tiba merubah sesuatu jadi buruk, hukuman bagi kita tanpa ada kesadaran dari kita. Ya. Karena Allah katakan tadi, ma yaf'alullah bi'azabikum in syakartum wa amantum. Untuk apa Allah menghukum kalian selama kalian beriman dan bersyukur? Artinya apa? Kalau kita tak bersyukur, tidak juga beriman, ya pasti Allah akan hukum kita. Itu makna kebalikan dari ayat. Selama kau bersyukur, selama kau beriman, kau aman dari hukuman Allah. Tapi kalau kau tak bersyukur, kalau kau tak beriman, siap-siaplah dengan hukuman Allah. Ini maknanya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk itulah maka kalau kita perhatikan umat ini sampai sekarang potensinya untuk bangkit besar. Kuncinya apa? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau kita dalam kondisi tak baik-baik saja, supaya baik apa? Pertama yang perlu diperbaiki, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Apalagi kita di bulan suci Ramadan. Kita merasa, ya kok bisnisku sekarang lagi lesu. Ya, sebelum cerita evaluasi customer, evaluasi mitra, evaluasi bisnis dan situ, pertama dulu evaluasi hubunganmu dengan Allah. Bukankah selalu para ulama kita mengatakan, perbaiki solatmu, niscaya Allah memperbaiki hidupmu. Solat rusak, berarti kau mulai berpaling dari kesyukuran kepada kekufuran, dari keimanan kepada kekufuran. Mulailah berubah juga kondisi. Tapi kalau kita jaga, bagaimana hubungan kita? Sampai beberapa ulama salafus saleh mengatakan, kalau kau ingin tahu bagaimana posisimu di sisi Allah, lihatlah bagaimana akhlak pasangan hidupmu terhadapmu. Kalau kau mau tahu bagaimana posisimu di sisi Allah, coba lihat bagaimana akhlak pasangan hidupmu terhadapmu. Kalau dulu di awal pernikahan istrinya sayang kali, macam ya perangku tak bisa lekas lepas dari amplop, dekat, tiba-tiba kok asyik merepet aja ini. Tiba-tiba tiap hari berkelahi aja. Berarti ada yang salah. Jangan salahkan istri dulu. Coba tengok pada dirimu, ada enggak kebaikan yang dulu kau rutinkan, tiba-tiba kau tinggalkan. Jadi jamaah rahimakumullah, bayangkan Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang berikan kode kepada kita tentang perubahan yang kita lakukan, bahkan lewat perubahan sikap orang-orang di sekitar kita. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi yang lain, ma tawaddathnan fa furriqa bainahuma illa bidzambin asabahu biha ahaduhuma. Tidaklah ada dua orang yang sangat akrab dan dekat berteman, tiba-tiba hubungannya menjadi renggang, kecuali disebabkan salah satu atau keduanya berbuat dosa. Dulu besti, kawan dekat, sekarang mana ada jumpa, nggak mau dijumpa. Nah ini kenapa? Karena kita memperburuk hubungan dengan Allah, tercermin buruknya hubungan dengan Allah lewat buruknya hubungan dengan sesama. Nah makanya ini dia ayat di surah Ar-Ra'd, cerita
bagaimana berubah dari kondisi buruk menuju baik, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berubah dulu kau. Mungkin selama ini solatnya kapan ingat, perbaiki solat, perbaiki kualitas khusyukmu, perbaiki wudhumu, perbaiki lingkunganmu, perbaiki persahabatanmu. Ketika kita mulai concern memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita akan mulai rasakan, kok sekitar kita ini sudah mulai berubah. Ya. Sedangkan ayat yang kita baca hari ini cerita konteksnya dari yang nikmat kok tiba-tiba berubah jadi azab. Dari yang sejahtera kok malah berubah ke arah krisis dan problem. Allah ingin katakan, bukan aku yang memulai berubah, kau yang duluan berubah. Kalau kau tetap pada keistiqomahanmu, tetap pada ibadahmu, insya Allah nikmat itu pun akan berkekekalan pada dirimu. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, tidak ada jaminan kekalnya satu nikmat lebih besar daripada mensyukuri nikmat itu. Jadi kalau kita kondisi sekarang sehat, gimana supaya sehat ini terjaga? Selain yang mungkin jaga pola hidup, pola makan, yang paling penting apa? Kesehatan yang kau miliki gunakan untuk ketaatan, insya Allah berkah sehat itu. Tapi ketika sehat digunakan untuk maksiat, nah ini pasti akan datang suatu masa Allah tegur kita. Seharusnya kesehatan itu buat kau makin beriman padaku. Seharusnya kesehatan itu membuat kau tambah bersyukur padaku. Tapi yang kulihat makin malas kau sholat, makin jauh kau dari agama. Maka Allah ubah dari yang sehat menjadi sakit. Untuk apa? Menyadarkan kita, oh iya jauh kali aku dari Allah sekarang. Seketika kita berdamai dengan Allah. Pengertian berdamai apa? Kita balik lagi kepada apa kebiasaan baik yang sebelumnya kita tinggalkan, kembali kita hidupkan dalam hidup kita. Disinilah berlaku hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka ubah apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Di penutup ayat ini Allah katakan, wa annallah sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar keluh kesahmu dalam doa. Kadang-kadang kita merepek, ya Allah kok nggak dikabul-kabulkan doaku. Ya Allah kok duitku gini-gini aja, kok rezekiku seret, kok kesehatanku sakit. Allah Maha dengar. Allah bisa saja mengabulkan apa yang kau minta, tapi syaratnya apa? Ada ikhtiar dari manusia. Gimana Allah perbaiki hidup kita, kita pun tak memperbaikinya. Dan yang kedua, Allah satu sisi Maha mendengar, di sisi yang lain alim, Maha mengetahui. Tak kau sebutkan pun dalam doamu, Allah tahu isi hatimu, Allah tahu apa keinginanmu, dan Allah Maha Kuasa mewujudkan apa yang kau inginkan. Tapi tidak selalulah sesuatu itu berubah dengan magic, karena semuanya ada aturan mainnya. Makanya saya selalu katakan Bapak Ibu, semua masalah dalam hidup, sakit, bangkrut, hilang orang tercinta, kena fitnah, kena tipu, ini dan itu, problem dalam hidup ini sebenarnya itu adalah surat cinta yang Allah sedang kirimkan ke kita. Dengan surat cinta itu kita tahu nggak, tersadarkan nggak? Oh, ternyata aku sakit. Ini pesan Allah di balik sakit. Aku perbaiki hubunganku dengan Allah. Niscaya Allah yang turunkan penyakit, Allah yang Maha Kuasa menyembuhkan penyakit itu. Bangkrut, ya. Begitu juga. Berapa banyak orang dulu kaya, hebat, tiba-tiba bangkrut, tapi di momen dia bangkrut baru dia sadar, ternyata aku selama ini kaya, hebat, ini bukan semata-mata usahaku. Ada karunia Allah di situ.
ketika dia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Gara-gara bangkrut, tiap malam sholat tahajud dia. Gara-gara bangkrut, ya menangis sambil berdoa di hadapan Allah. Ketika dia sudah perbaiki hubungannya dengan Allah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Diperbaikinya mentalnya, diperbaikinya karakternya, sehingga kondisinya pun berangsur-angsur beralih ke arah yang lebih baik. Ini ayat yang cukup dalam dan ya nggak mungkin dapat kita selami maknanya, karena kalau mau kita jujur, satu nikmat saja keberkahannya itu nggak bisa kita hitung. Satu nikmat nggak bisa kita hitung keberkahan Allah situ. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Nikmat mata, di mata saja, satu nikmat mata. Coba hitung berkahnya nikmat mata. Gak mampu otak manusia ini menjangkau keberkahan nikmat di balik indera penglihatan. Satu nikmat baru. Pindah lagi ke indera penciuman, pindah lagi ke indera perasa, pindah lagi kepada organ pencernaan, organ pernafasan. Ya, semuanya ini. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ya, seorang yang makin menyelami lautan nikmat Allah, sadar dia kesyukuran kita pun tidak mungkin dimaknai bersyukur dengan membalas kebaikan Allah. Ngitungnya aja nggak mampu, apalagi balas. Ngitungnya aja nggak mampu, apalagi membalasnya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi ini. Sebelum kita tutup doa, kita berikan kesempatan bagi yang mau bertanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya binatang tunggal, Ustaz. Apakah pernah Ustaz mendengar atau membaca bagaimana sebenarnya referensi untuk apa Allah menciptakan tunggal? Karena kalau secara ilmu kedokteran juga Ustaz, itu tidak kelihatan, kecuali bakteri. Bakteri kelihatan Ustaz, tahu apa manfaatnya, ya, terutama untuk pencernaan. Kalau bakteri itu, tapi tunggal itu Ustaz, makhluk juga ya. Mungkin Ustaz punya referensi, itu maksud saya. Kalau saya sampai hari ini belum dapat, walaupun saya cari kesana kemari. Kemudian Ustaz, yang kedua pertanyaannya, apakah sama artinya aku tak merubah nasib suatu kaum dengan aku tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum kalau bukan kaum itu yang membuat turunnya azab. Ya. Itu baik. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, tentunya kalau ditanya secara spesifik, binatang A, binatang B, apa manfaatnya? Ya, kita tahu secara global, bahkan dalam kehidupan di dunia, antar sama binatang pun ada rantai makanan. Ini mangsa ini mangsa ini mangsa ini. Begitu kita ganggu aja satu, itu keseimbangan ekosistem juga bisa terganggu. Secara spesifik saya tak tahu juga, ya, tungau ini bagaimana. Tapi menarik ini, pernah ada dialog. Ada seorang ustadz, dia kena usus buntu. Waktu itu dioperasilah usus buntu itu oleh seorang dokter. Dokternya nanya, saya pun secara medis
Nggak tahu saya, kenapa lah Allah ciptakan usus buntu ini? Kata dokter tuh. Nah, terakhir Ustaz tuh bilang, ya supaya Pak Dokter bisa potong ya. Ya kadang-kadang kita ini bukan tak ada kemampuan kita, karena riset di kalangan umat Islam itu sangat rendah. Dan penghayatan terhadap apa fungsi-fungsi dari segala ciptaan Allah itu justru kita dapatkan lewat riset yang mendalam. Coba bayangkan, itu ada data 22 negara Arab, kumpulan dana risetnya kalah dengan riset satu negara Israel. Coba bayangkan, ini 22 negara. Bahkan negara-negara Arab bilang banyak juga yang kaya-kaya, kalah untuk biaya riset. Kita pun di Indonesia ini, ya, begitu efisiensi yang Tuhan dipotong dana riset. Yang Tuhan dipotong, ditambah dana makan, seakan-akan apa? Makin banyak makan, makin kurang berpikir. Ya warahmatullah. Makanya saya selalu katakan, ini kita momen Ramadan, bulannya Al-Quran. Quran itu kitab perubahan. Saya katakan, kitab perubahan bisa merubah manusia. Kenapa? Karena perintah pertama yang Allah turunkan dari Quran justru Iqra, baca. Sekarang slogan Iqra udah berubah. Bukan lagi Iqra, tapi Urkus. Urkus itu apa? Joget aja. Itu dia. Ada masalah, joget aja. Padahal masalah untuk dibaca, untuk dianalisis, untuk dicari jalan. Tapi sekarang problem apapun jawabannya satu, udah joget aja lah, anggap santai aja lah. Bagaimana berubah umat dari yang slogannya bacalah menjadi jogetlah? Nauzubillah. Ini ya bukan sembarangan. Turun ayat pertama bukan beribadahlah, enggak. Bukan u'budu. Tapi Iqra, kenapa? Ibadah pun harus dibangun di atas pondasi bacaan dan ilmu. Itu dia. Jadi termasuk pertanyaan pertama itu, ya ini perlu banyak Iqra ini nih. Dan kita pun harus sadar budaya di negara-negara non-Islam, orang di bus baca buku, di kereta api baca buku, di pesawat baca buku. Kita paling malas pula baca itu. Lebih enak ngobrol aja gitu kan. Ini yang kedua tadi. Oh iya, baik. Allah tidak akan merubah satu kaum, nasib satu kaum, dengan Allah tidak akan mengazab satu kaum. Di mana perbedaannya? Tentunya kata-kata Allah tak akan merubah ini lebih umum daripada Allah tak akan mengazab. Kalau mengazab konteksnya sudah mau menghantam aja ini, tapi merubah bisa perubahannya dari positif ke negatif, bisa perubahannya dari negatif ke positif. Kalau konteksnya berubah dari negatif ke positif, ini kan berarti bagus. Didorong kita. Kalau kau tak puas dengan konteks situasi yang menyelimutimu saat ini, kau mulailah. Makanya dikatakan kau tak bisa merubah dunia, tapi kau bisa merubah dirimu. Kalau tiap orang, kayak mana merubah dunia ini ya, yang tak adil? Berapa banyak effort, usaha untuk merubah dunia. Tapi kalau tiap orang memutuskan Ramadan ini aku harus berubah jadi versiku yang lebih baik, apa yang terjadi? Dunia berubah. Kalau tiap orang berubah. Ya. Nah, sedangkan kata-kata Allah akan mengazab, ini konteksnya sudah langsung konotasinya negatif saja. Berarti perubahannya itu dari positif ke negatif, bukan dari negatif ke positif. Nah, jadi makanya paling indah sebenarnya kalau kita baca Quran ini, pendekatannya pendekatan tadabbur. Kenapa Allah pilih kata ini, bukan kata yang lain? Apa alasannya? Coba kaitkan dengan ayat sebelumnya, kaitkan dengan ayat berikutnya.
Inilah mengapa Utsman bin Affan mengatakan, sekiranya hati kita bersih dan suci, takkan pernah puas kita membaca Quran. Setiap kali apa? Rindu lagi. Bacaan yang kayak mana? Bukan bacaan khatam. Membaca yang justru merangsang akal kita berpikir, hati kita lebih peka. Itulah membaca tadabbur. Mudah-mudahan bermanfaat dan Ramadan jadi bulan Al-Quran bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.